Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian NLCC Indonesia online hari Minggu Mei 17, 2020. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan aman dan juga telah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah kami terima dan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau hadir dalam kebaktian kami walaupun kami berada dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang jalankan kebaktian ini dan kami bisa merasakan berkat-Mu melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan dan juga firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyi lagu Hosana. Open
Salam Bapak Ibu, kita tiba di minggu yang kesekian, minggu tanggal 17 Mei 2020 dalam ibadah online. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau menjadi Tuhan yang menolong kami tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, bahkan di tengah-tengah situasi seperti ini. Engkau tetap ada, Engkau tetap hadir, Engkau tetap menguatkan kami. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan tentang Jehovah Nisi hari ini memberkati, menguatkan, dan menghiburkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita sampai kepada nama-nama Allah kali ini tentang Jehovah Nisi. Kita akan baca Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Kita tidak akan baca semua, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ayat 15 dan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 15 dan 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun.
Pernahkah Bapak Ibu melihat desain daun atau desain bunga? Karena saya suka lihat berbagai jenis daun, berbagai jenis bunga. Saya suka memperhatikan desain mereka dengan teliti. Satu demi satu jenis daun itu saya perhatikan dengan teliti, juga bunga demi bunga. Tiap daun atau tiap bunga memiliki desain yang sangat unik. Coba Bapak Ibu lihat beberapa gambar desain dari bunga dan daun yang ada ini. Kerumitan dan keindahan desain dari daun atau bunga ini membuat saya selalu terpesona dengan kapasitas desainernya. Siapa itu? Tentu kita tahu itu Tuhan sendiri. Apa yang kita pelajari dari desain daun dan bunga ini Bapak Ibu? Jika Allah dapat merancang daun dan bunga dengan rumit dan indah, Dia juga dapat merancang hidup Bapak Ibu dan saya dengan indah walaupun tampak rumit. Jika Tuhan membimbing 2 juta orang Israel melewati padang gurun belantara ke tanah perjanjian yang Dia janjikan, Dia dapat memimpin hidup kita semua melalui padang gurun belantara ini, khususnya padang gurun belantara corona yang penuh kejutan, penuh ketidakpastian akan segala sesuatu yang sedang kita hadapi sekarang. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang pasti di tengah-tengah semua ketidakpastian. Karena itu mari kita belajar nama yang berikut, Jehovah Nisi. Sebelum kita belajar bagaimana Jehovah Nisi ada atau nama itu tercetus, saya ingin kita melihat latar belakangnya dari Keluaran 17 yang sudah kita baca tadi. Keluaran 17 merupakan satu pengalaman awal bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu mungkin ingat khotbah saya bulan lalu tentang Jehovah Rafa, tentang Jehovah Salom. Dalam Keluaran 15 kita lihat bangsa Israel pertama kali disitulah nama Jehovah Rafa disampaikan. Ketika itu bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka mendapatkan air pahit di Mara, dan Tuhan mengubah air pahit itu menjadi air manis. Sesudah itu mereka sampai ke padang gurun Sin. Mereka masih bersungut-sungut dan marah karena mereka katakan kita tidak punya daging, kita tidak punya roti. Sehingga Tuhan mengirimkan mereka burung puyuh dan mengirimkan mereka roti mana. Sampai Keluaran pasal 17, mereka sampai ke tanah Rafidim. Mereka kembali bersungut-sungut. Pasal 17 ayat 1, mereka bersungut-sungut karena tidak ada air di sana. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu di Horeb sehingga keluarlah air dari gunung batu itu, dan tempat itu diberi nama Masa dan Meriba. Waktu mereka masih tercengang-cengang dengan air yang keluar dari gunung batu Horeb, gunung batu Horeb Bapak Ibu, tiba-tiba datanglah musuh menyerang mereka. Masih dalam kota yang sama, kota Rafidim. Musuh itu siapa Bapak Ibu? Musuh ini adalah sekelompok orang yang bernama bangsa Amalek. Kita melihat yang pertama, siapa itu bangsa Amalek. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bangsa Amalek ini adalah bangsa pertama yang menyerang bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka belum pernah berperang, bangsa Israel belum pernah menghadapi perang sama sekali. Kita tahu itu. Pengalaman mereka hanyalah pengalaman sebagai seorang budak di tanah Mesir. Kalau gitu siapa itu bangsa Amalek? Bangsa Amalek ini adalah saudara sepupu bangsa Israel. Mereka adalah keturunan Esau. Bapak Ibu tahu Esau punya saudara kembar bernama Yakub. Dari Yakub inilah lahir keturunan Israel dengan 12 anak laki-lakinya. Dan dari Esau lahirlah bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini adalah cucu dari Esau, anaknya dari anak yang bernama Elifas. Elifas ini lahir dari seorang gundik yang bernama Timna. Dari keturunan Elifas inilah lahirlah bangsa Amalek yang tinggal di dekat tanah perjanjian. Bangsa Amalek ini merupakan musuh bangsa Israel. Mereka tumbuh di tengah-tengah keluarga Esau dan menyerap kebencian terhadap nenek moyang keturunan Yakub. Karena apa? Karena mereka merasa ditipu dengan hak kesulungan. Bapak Ibu ingat kisahnya tentang Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau. Dan
Kebencian, dendam itu disampaikan turun-temurun, diwariskan turun-temurun dari keturunan, dari generasi ke generasi. Saya hitung-hitung paling tidak ada sekitar 480 tahun. Tapi bangsa Amalek masih tetap menyimpan dendam terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu ingat juga ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan bangsa Amalek ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Raja Israel pertama, Saul, menolak untuk menumpas habis semua bangsa Amalek. Dia menyimpan binatang yang gemuk, binatang yang tambun, dan menyelamatkan Raja Agag, raja bangsa Amalek. Sebelum terbunuh, selamatlah salah satu anak Agag, dan 500 tahun kemudian Bapak Ibu, salah satu keturunan Amalek itu dari Raja Agag tadi kemudian menjadi musuh besar bangsa Israel di tanah perantauan. Dalam kitab Ester kita baca siapa musuh itu Bapak Ibu? Tidak lain namanya adalah Haman, orang Agag, yang berusaha untuk memusnahkan orang Israel, menghabisi orang Israel dalam pembunuhan massal. Hal itu akhirnya gagal karena Tuhan memakai Ester untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga kalau kita melihat bangsa Amalek ini memang dari keturunan ke keturunan mereka benar-benar membenci bangsa Israel. Tujuan mereka seumur hidup mereka adalah memusnahkan bangsa Israel sampai habis. Banyak orang memperkirakan Hitler adalah salah satu keturunan Agag, keturunan bangsa Amalek ini, walaupun tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Apakah kita mulai melihat rancangan Allah yang rumit namun indah dalam hidup bangsa Israel, Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tapi Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi mereka. Sebagai umat pilihan Allah, mereka memang istimewa, sama seperti kita. Sebagai umat pilihan Allah yang diselamatkan, kita adalah orang-orang pilihan yang istimewa. Ketika bangsa Israel melihat orang Amalek datang menyerang mereka, yang ajaib, mereka tidak mengeluh seperti sebelumnya. Mereka tidak bersungut-sungut. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana Tuhan merencanakan rencana penyelamatan bagi bangsa Israel. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bahwa Tuhan sendirilah yang mengizinkan bangsa Amalek bangkit untuk menyerang bangsa Israel. Tapi Tuhan sendirilah juga yang menyediakan jalan keluar bagi mereka. Dalam bagian-bagian sebelumnya kita melihat bangsa Israel selalu mengeluh, mengomel, menggerutu, marah kepada Musa, marah kepada Tuhan ketika mereka mendapat musibah atau masalah. Tapi dalam kasus ini spesial. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak marah, tapi mereka taat ketika serangan dari bangsa Amalek datang tiba-tiba. Ketika serangan mendadak ini datang, ada 3 fakta yang terjadi. Yang pertama, Musa. Bapak Ibu tahu Musa ini hidup 40 tahun pertama dalam pendidikan Mesir sebagai anak putri Firaun. Dia memang belajar cara berperang, tapi Musa tidak pernah berperang, tidak pernah masuk dalam medan perang. 40 tahun kemudian hidupnya dia menjadi seorang penggembala domba. Dan kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di luar dugaan, Musa belum pernah berperang dan saat ini dia diperhadapkan dengan bangsa Amalek menyerang orang Israel. Fakta kedua, bangsa Israel. Bapak Ibu tahu bangsa Israel mereka baru keluar dari tanah perbudakan. 400 tahun mereka hidup dengan mental budak. Mereka kerja rodi, mereka kerja keras. Tapi mereka sendiri pun belum pernah menghadapi perang. Mereka tidak pernah dilatih dalam peperangan. Mereka tidak pernah mendapat pendidikan khusus untuk berperang. Mereka secara fisik sedang lemah karena sedang dalam perjalanan yang jauh dari padang gurun ke padang gurun. Tidak saja panas, terik, tidak saja mereka membawa anak-anak yang lemah, para wanita yang lemah, dan kambing domba mereka. Sehingga ketika mereka diserang bangsa Israel sedang dalam kekuatan fisik yang boleh dikatakan paling rendah, paling lemah. Sedangkan fakta ketiga itu berasal dari bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini terkenal sebagai bangsa yang suka berperang. Mereka bernyali besar. Mereka tidak punya rasa takut karena mereka memang adalah bangsa yang pemberani, bangsa kuda liar
seperti nenek moyangnya Esau. Bapak Ibu tahu, Yakub senang diam di rumah, tapi Esau adalah seorang pemburu yang tidak kenal takut. Karena itu bangsa Amalek merasa di atas angin. Mereka tidak takut, mereka yakin mereka akan mendapatkan kemenangan 100%. Karena mereka kuat, mereka terlatih untuk berperang, dan apa? Bangsa Israel adalah bangsa yang lemah oleh karena menempuh perjalanan jauh. Bapak Ibu, dari tempat tinggal bangsa Amalek untuk sampai ke Rafidim itu menempuh perjalanan cukup jauh. Tapi mereka lakukan karena mereka tahu inilah kesempatan untuk membalas dendam nenek moyang kita. Membalas dendam Esau kepada keturunan Yakub. Beberapa tahun kemudian kita lihat Musa mengingatkan bangsa Israel akan kekejaman Amalek. Dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 dikatakan, "Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah, pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah." Itu peringatan yang diberikan oleh Musa beberapa tahun kemudian kepada bangsa Israel. Berdasarkan 3 fakta ini, Musa, Israel yang lemah, Amalek yang kuat, bangsa Amalek memiliki keyakinan bahwa mereka akan mengalami kemenangan 100%. Tapi bangsa Amalek lupa satu hal, Bapak Ibu. Apa itu? Bangsa Amalek lupa bahwa di balik Israel yang lemah, di balik Musa yang tidak punya pengalaman berperang, ada Tuhan Yahweh, Allah Israel, yang benar-benar menjadi kunci kemenangan bagi orang Israel dalam setiap hal. Allah Yahweh yang membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun yang kuat, membawa mereka menyeberangi Laut Teberau, memberikan mereka makan minum selama di padang gurun, daging burung puyuh, roti mana, dan membebaskan mereka dari berbagai hal. Sehingga inilah fakta yang dilupakan oleh bangsa Amalek. Sehingga rencana penyelamatan Tuhan luar biasa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melakukan pembentukan tim. Dalam pasal 17 ayat 9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Keluarlah berperang melawan orang Amalek itu. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membagi tim dalam 2 tim. Tim pertama namanya tim fisik, itulah tim Joshua. Joshua bersama seluruh orang Israel, khususnya orang laki-laki, mereka harus turun berperang, maju melawan bangsa Amalek. Dan tim ini taat kepada perintah Musa, khususnya terhadap perintah Tuhan. Tim kedua adalah tim doa. Tim doa itu adalah Musa didampingi oleh Harun saudaranya dan Hur. Jarak perkemahan dari Rafidim untuk naik ke atas bukit, puncak bukit tempat Musa berdiri itu cukup jauh. Tingginya kurang lebih 250 meter, Bapak Ibu. Apa yang Musa buat di situ? Musa selama tim pertama Joshua dan orang Israel berperang melawan bangsa Amalek, Musa harus berdiri dan mengangkat tongkatnya di atas kepalanya, supaya ketika tongkat itu terangkat, bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Ayat 11 dikatakan, "Di atas puncak bukit Tuhan menyuruh Musa, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek." Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian bisa diprediksi, bukan? Musa tidak mungkin mengangkat tongkatnya selama lebih dari 12 jam. Karena peperangan itu terjadi dari dini hari, dari pagi jam 6 sampai matahari terbenam, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak mungkin Musa memiliki kekuatan untuk mengangkat tongkatnya selama 12 jam. Karena itu tim yang ada, tim Musa, Harun dan Hur, memberikan bantuan mereka dengan cara apa? Mereka ambil batu untuk Musa bisa duduk. Lalu kedua orang ini mengangkat tangan kanan dan tangan kiri Musa.
Yang seorang mengangkat tangan kanan, yang seorang mengangkat tangan kiri, sampai matahari terbenam dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Bapak Ibu lihat, ada dua tim yang bekerja sama. Tim fisik maju di medan perang melawan bangsa Amalek secara langsung, muka dengan muka. Tim perang rohani, tim doa, masuk dalam peperangan rohani melawan kuasa jahat yang menggerakkan bangsa Amalek dengan cara mengangkat tangan sebagai lambang, tanda atau simbol untuk mereka berserah total kepada Allah yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ayat 13 katakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu, setelah kemenangan yang luar biasa ini dalam perang pertama, maka Musa dalam ayat 15-16 tadi yang kita baca mendirikan sebuah mezbah. Dia menamai mezbah itu Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Kalau begitu, apa arti Jehovah Nisi dalam bagian yang kita pelajari? Apa arti nama ini dalam bagian yang kita pelajari hari ini? Kata Jehovah Nisi adalah atau Tuhan adalah panji-panjiku ini berasal dari bahasa Ibrani yang menggambarkan Tuhan sebagai sumber perlindungan, sumber kemenangan, sumber keamanan bagi bangsa Israel. Kata Nisi di sini atau panji pada zaman dahulu itu dipakai sebagai tanda bagi tiap pasukan perang untuk mengenal siapa temannya. Bapak Ibu tahu pada waktu zaman dahulu ketika orang berperang, orang tidak punya baju seragam seperti sekarang. Memang pada masa Romawi sudah ada, tapi pada waktu zaman bangsa Israel ini mereka belum punya baju perang. Sehingga tidak ada baju seragam, tidak ada topi seragam yang untuk menunjukkan oh ini tim lawan, oh ini tim musuh. Belum ada, sehingga cara satu-satunya untuk mengenal siapa tim lawan dan siapa tim kawan adalah dengan memberikan panji. Panji itu tidak saja dalam bentuk bendera, dalam bentuk spanduk, tapi dalam bentuk ikat kepala. Sehingga ikat kepala inilah yang diikatkan di kepala mereka untuk menunjukkan oh ini bangsa Israel dan itu bangsa Amalek. Sehingga sejenis ikat kepala ini dipakaikan untuk bangsa Israel mengenal siapa kawan, siapa lawan. Juga dalam zaman dulu bangsa tiap panji ini atau nisi ini dipakai seperti tombak panjang yang ujungnya itu diberi tanda emas. Untuk kalau matahari kena, oh ini tim kawan saya atau ini tim lawan saya. Atau dalam perkembangannya dipakai bentuk lubang, jadi sebuah lubang yang dibuat dan diberi bendera di atasnya. Kalau musuh makin menyerang makin kuat, maka para pasukan ini bisa datang berkumpul di tempat lubang itu untuk mendapatkan rasa aman. Itulah nisi atau itulah panji pada masa lalu. Sehingga kalau kita katakan Tuhan adalah Jehovah Nisi bagi aku, Tuhan adalah panji bagi aku, artinya Tuhan menjadi sumber pertolongan, Tuhan menjadi sumber kemenangan, Tuhan menjadi sumber keamanan, sumber keselamatan yang mempersatukan semua orang pada satu lubang, pada satu nama. Itulah nama Yesus Kristus. Melalui karya salibnya, kita semua satu melalui karya salibnya, satu melalui darah Kristus yang dicurahkan, satu melalui kematiannya, satu melalui kebangkitannya, melalui nama Yesus dan karya keselamatannya. Sehingga apa aplikasinya untuk kita pada masa kini Bapak Ibu dengan mengenal nama Jehovah Nisi? Lebih tepatnya, bagaimana kita bisa mengalami Jehovah Nisi dalam hidup kita sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya percaya tiap kita tiap hari berhadapan dengan Amalek rohani. Amalek rohani yaitu iblis yang berusaha menyerang kita setiap hari secara mendadak. Secara mendadak di saat kita lemah secara rohani, bahkan mungkin lemah secara fisik, lemah secara mental. Ketika kita tidak siap, ketika kita tidak waspada, iblis atau Amalek rohani ini selalu mengintip kita untuk menyerang kita dan menjatuhkan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah.
lawanmu si iblis atau Amalek rohani ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita membutuhkan Jehovah Nisi setiap hari, setiap saat, supaya ketika kita lengah, Tuhanlah yang menjadi Jehovah Nisi yang memenangkan peperangan rohani bagi kita ketika kita mendapatkan serangan dari iblis. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kemenangan melalui Jehovah Nisi? Ada 3 hal saya catat Bapak Ibu. Yang pertama, jadilah tim yang bersatu dan saling menopang. Kita belajar ketika Tuhan memberkati bangsa Israel menjadi Jehovah Nisi bagi mereka, memberikan kemenangan bagi mereka atas bangsa Amalek. Tuhan melihat bahwa Yosua, Musa, seluruh bangsa Israel, bahkan anak-anak dan para ibu dalam perkemahan menjadi satu tim yang kuat. Yosua pergi berperang bersama para laki-laki dan pasukan Israel. Musa menjadi tim doa yang berperang secara langsung, secara rohani di atas bukit bersama Harun dan Hur. Tapi saya percaya ibu-ibu dan anak-anak orang Israel, mereka juga menjadi pendoa di dalam kemah mereka masing-masing. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa seperti ini tidak ada lagi waktu untuk kita katakan, oh karena kamu bergerak secara fisik, aku tidak membutuhkan kamu. Karena kamu bergerak secara rohani, aku tidak membutuhkan kamu. Tidak Bapak Ibu. Semua hal, semua unsur kekristenan dibutuhkan pada masa sulit. Ketika masa sulit datang, ketika peperangan datang, peperangan rohani datang, yang kita butuhkan adalah apa? Bersatu. Tidak ada waktunya untuk menjadi penonton, tapi waktunya untuk bekerja sama dalam tim. Menjadi satu tim secara fisik, bekerja untuk pekerjaan Tuhan, secara rohani menjadi tim doa, secara hal lain menggunakan talenta kita untuk berbagai hal lain. Seperti desain daun Bapak Ibu. Desain daun itu menjadi indah ketika satu garis demi satu garis berbaris menjadi bagian yang indah, sama dengan kelopak bunga. Kelopak bunga atau kuntum bunga itu menjadi indah karena ada barisan mahkota bunga yang bersatu satu dengan yang lain, membentuk keindahan yang luar biasa. Sebagai orang Kristen tidak ada waktu untuk kita lagi untuk katakan, oh kamu dari sana, kamu dari sini, aku tidak butuh kamu. Karena kamu golongan ini, aku tidak butuh kamu. Tidak Bapak Ibu. Saya percaya masa ini adalah masa peperangan rohani yang paling besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita sedang berhadapan dengan iblis yang akan menghancurkan iman tiap orang percaya. Sehingga yang harus kita buat adalah bersatu. Dalam masa ini semua orang Kristen di seluruh dunia bersatu. Bersatu untuk mengibarkan panji Kristus, bukan lagi untuk mengibarkan benderanya masing-masing. Kita bersatu memberikan kata-kata yang mengencourage satu dengan yang lain, bukan kata-kata yang menghakimi, bukan kata-kata yang menjatuhkan, tapi kata-kata yang menghiburkan dan mengajak persatuan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti ini saya percaya kekuatan atau persatuan itu hal yang paling akan diserang oleh iblis. Karena itu kita harus makin bersatu. Kalau kita tergoda untuk menghakimi orang lain, menjatuhkan orang lain, ingat, kita tidak akan pernah mengalami Jehovah Nisi dalam hidup kita. Jehovah Nisi seperti dalam Mazmur 133 akan terjadi jika kita bersatu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan, keselamatan, keamanan, pertolongan untuk selama-lamanya. Masih maukah kita memperdebatkan soal teologia? Oh, kamu teologia A, saya teologia B. Kamu aliran sana, saya aliran sini. Bapak Ibu, ini bukan saatnya lagi. Saatnya kita bersatu, memberikan kekuatan untuk satu dengan yang lain. Ada kisah menarik kalau Bapak Ibu baca berita terakhir ini tentang seorang mantan manajer baseball dari Pittsburgh Pirates, namanya Clint Hurdle. Clint Hurdle ini beberapa tahun lalu memulai cara dia menguatkan orang dengan mengirim teks kepada 12 pemain dia.
untuk mengencourage mereka, memberikan kekuatan, kata-kata yang membesarkan hati mereka. Sesudah dia lakukan itu, dari 12 orang kemudian berkembang menjadi 12 grup temannya. Tapi kemudian selama 6 minggu dia berhenti karena dia rasa ini useless, nggak ada gunanya, sehingga dia berhenti. Lalu seorang teman katakan, Clint, kenapa kamu berhenti? Saya benar-benar dikuatkan dengan kata-kata yang kamu kirim tiap pagi untuk saya. Lalu dia pikir, oh ya, saya mulai lagi. Dia mulai lagi Bapak Ibu, dan dari 12 orang menjadi 12 grup, kemudian menjadi 3.000 orang yang tiap pagi dia kirimkan teks untuk menguatkan mereka. Dari 3.000 orang di masa corona ini menjadi 5.000 orang. Kalau Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya, itu luar biasa. Tiap hari dia memberikan kata-kata kekuatan untuk menguatkan hati orang. Sehingga bantuan itu datang dengan kata-kata yang menguatkan orang lain. Dan saya percaya itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kata-kata kekuatan yang menghiburkan, menguatkan orang lain, menjadi satu tim yang saling mengasihi, saling bertopang tangan, saling menguatkan, saling memperbaiki, saling menegur dengan kasih, saling membangun satu dengan yang lain. Ketika kita melakukan hal ini, percayalah, Jehovah Nisi akan menjadi bagian kita. Bantuan itu tidak harus melalui kata-kata. Bapak Ibu bisa melakukan bantuan secara finansial, bantuan secara emosi, bantuan dengan counseling, menelpon orang, dan apa saja yang menunjukkan bahwa kita bersatu. Berdoalah, tanyakanlah kepada Tuhan siapa yang perlu kita tolong dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini. Saya senang dengan gereja kita melakukan beberapa kegiatan yang berarti. Care Team NLCC melakukan pertolongannya dengan menunjukkan kasih mereka dengan simple untuk mereka yang bergerak di baris depan, para nurse. Dilakukan, mereka diberikan makanan kecil, snack, surat doa, siapa yang dinominasikan kemudian diberikan kepada para nurse, polisi, firefighter dan sebagainya. Dan ya, dari NLCC Indonesia saya tahu Bu Ita salah satu yang menerima bagian kasih ini, kecil, simple tapi menguatkan. Bapak Ibu juga di NLCC Indonesia kita melakukan gerakan yang walaupun mungkin tidak kelihatan besar, tapi saya tahu ada Bapak Ibu yang memberikan bantuan finansial untuk orang lain, membantu belanja, membuatkan masker, menelpon orang lain untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini hal yang positif, mengirimkan makanan dan berbagai hal lain yang bisa kita lakukan. Dan inilah yang Tuhan mau ketika kita semua bersatu dalam panji Kristus. Di Indonesia ya Helpi, Bapak Ibu ada yang mengumpulkan uang dari sini dikirimkan ke Indonesia dengan donasi yang ada di Indonesia sendiri. Ya Helpi tidak saja membantu orang Kristen, tapi membantu orang-orang dari agama lain, Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya. Dan mereka dikuatkan dihiburkan dengan bantuan dari Ya Helpi, dan ini menjadi Jehovah Nisi, kesaksian Kristen bahwa Jehovah Nisi mempersatukan kita semua, saling bahu-membahu. Di sanalah ada berkat Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami Jehovah Nisi? Tidak saja bersatu, tidak saja bekerja sama, tapi Tuhan meminta kita mencatat dan mengingat perbuatan dan pertolongannya. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ikatan kepada Amalek dari kolong langit. Bapak Ibu, mengapa Tuhan meminta Musa mencatat, menuliskan, supaya Musa mengingatkan kepada Yosua tentang semua peristiwa ini dan mencatat semua peristiwa tentang bangsa Amalek ini? Tujuannya adalah agar bangsa Israel tahu bahwa kemenangan yang terjadi melawan orang Amalek bukan datang dari mereka, tapi datang dari Tuhan saja. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa mengalami Jehovah Nisi? Catatlah tiap-tiap peristiwa ketika kita mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita dalam bahaya, dalam musibah, dalam malapetaka, dalam kesusahan, dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan, catatlah itu Bapak Ibu.
Biasakan untuk membuat jurnal rohani, jurnal doa. Tuhan jawab doa kita. Kalau saya mencatat semua itu di Alkitab saya. Di sebelah kiri ada bagian yang kosong, saya selalu mencatat. Oh, ayat ini saya dapat ketika saya mendapatkan pergumulan ini. Tuhan jawab tanggal berapa, bagaimana caranya Tuhan jawab. Jadi Alkitab saya kotor sekali, tapi gak apa-apa. Tiap kali saya baca lagi bagian itu, saya tahu, oh, saya pernah mengalami masalah yang serupa. Tuhan menolong saya di masa lalu dan menjadi Jehovah Nisi bagi saya. Dalam masa pandemik ini muncul peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang menarik untuk disimak. Salah satunya adalah kisah tentang sebuah pabrik air di Sturminster Newton Mill di Inggris. Pabrik ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Tahun 1556 sebelum Ratu Elizabeth I naik takhta, pabrik ini sudah didirikan dan pabrik ini menjadi saksi mata dari pandemik Spanish flu tahun 1918. Tahun 1970 pabrik ini kemudian dijadikan museum sebagai tanda untuk mengenang apa yang terjadi pada masa pandemik Spanish flu tahun 1918. Sejak menjadi museum, pabrik ini hanya memproduksi tepung 2 hari dalam sebulan ketika masa summer, hanya ketika summer saja. Tapi sejak pandemi coronavirus muncul, pabrik ini kembali memproduksi 2.200 tepung dalam seminggu untuk menolong toko-toko lokal yang tidak punya lagi tepung untuk membuat roti sebagai bahan makanan utama. Dan ada tim penggilingan sukarela yang bekerja untuk menyumbangkan tepung-tepung karung ke toko-toko roti untuk melewati masa-masa sulit ini. Bapak Ibu, pabrik ini dibangun untuk mengenang pandemi 1918 waktu Spanish flu, tapi kemudian pabrik ini kembali lagi dipakai untuk pandemi corona untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Catatan masa lalu menjadi contoh kreativitas yang membuat masa lalu menjadi hidup pada masa sekarang. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi biasakan. Dalam bulan-bulan ini mungkin belum terlambat, catatlah apa yang Tuhan buat selama masa-masa lockdown, masa-masa karantin di rumah. Catat satu demi satu berkat yang kita terima, kekuatan yang kita terima, kekuatan emosi, mental, rohani, bahkan fisik yang kita terima dari Tuhan melalui orang-orang lain. Dan itu akan memberikan kita kemenangan dan Jehovah Nisi dalam hidup kita ketika satu waktu lagi kita menghadapi masa yang lebih berat. Yang terakhir, yakinlah bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Kita melakukan tugas kita taat. Musa dan Joshua taat untuk melakukan bagian mereka untuk berperang melawan Amalek dan menjadi tim doa. Tapi kemenangan datang dari Tuhan ketika kita belajar taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Tuhan berkata bahwa kemenangan yang Dia berikan itu adalah lengkap, sempurna, dan kekal. Tuhan sendiri memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan menjadi sumber aman, menjadi sumber keselamatan dalam menghadapi musuh-musuh rohani kita tiap-tiap hari. Tuhan menjadi panji bagi kita, di mana kita dapat mendapatkan bantuan, pertolongan seperti halnya dengan para prajurit Israel. Tetaplah bekerja dengan setia, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka yang mau bekerja, mereka yang mau bersatu, mereka yang mau saling menolong, bahkan mereka yang mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Dalam hidup kita, saya yakin selalu ada tantangan. Selalu akan ada Amalek yang siap menyerang kita setiap hari. Tapi tidak usah takut Bapak Ibu. Karena sebesar apapun Amalek dalam hidup kita, jika kita bekerja keras, kita bersatu, kita saling mengasihi, saling menopang, tidak menjadi penonton, tapi aktif memberikan kontribusi bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat kita, maka Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi kita. Dia akan memberikan kemenangan, menjadi Jehovah Nisi bagi kita yang akan menolong kita memenangkan peperangan rohani kita seberat apapun. Saya menutup bagian ini dengan
mengingat bagaimana Tuhan memakai tiap-tiap orang di tengah-tengah gereja kita untuk menolong satu dengan yang lain. Yang lain memberikan karunia-Nya, main musik, menyanyi, ngedit, berkhotbah, memberikan persembahan, memberikan bantuan, berada di baris depan untuk berjualan di toko, di grocery, nurse, menyalurkan bantuan di Indonesia. Bapak Ibu, ada Bapak Ibu di Yahelpi yang bekerja keras, Bapak Ibu, menyalurkan bantuan, membeli bahan, mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mengirimkan bantuan kepada orang-orang yang tepat. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia sebelumnya, Bapak Ibu. Belum pernah terjadi. Dan ini luar biasa, hal yang menyenangkan Tuhan. Salah satu aspek dari pandemik coronavirus ini adalah kenyataan bahwa Allah memakai bagian ini untuk mempersatukan kita, untuk membuat kita menjadi bersatu, mempedulikan orang lain, punya belas kasihan untuk orang lain. Iblis hendak memakai ini untuk menghancurkan manusia, membuat manusia tercerai-berai, membuat manusia mementingkan diri sendiri. Tapi Allah memakai ini untuk membuat kita menjadi satu dengan yang lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya terjadi dalam dunia sains, tapi dalam gereja. Di tengah-tengah masyarakat kita melihat orang bangun satu dengan yang lain dengan kesadaran penuh. Oh, jangan berbuat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga sendiri. Lakukanlah itu untuk orang lain. Sehingga doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 memang benar-benar terjadi. Supaya dunia tahu bahwa kamu mengutus aku dan mengasihi mereka sama seperti kamu telah mengasihi aku. Sehingga Bapak Ibu, gereja seharusnya tidak memandang denominasi apapun lagi dalam masa seperti ini, tapi bersama-sama memandang kepada satu panji. Panji Yesus Kristus, Jehovah Nisi, bendera Kristus yang merupakan lambang persatuan bagi kita semua. Tanggal 7 Mei kemarin merupakan hari doa terbesar sepanjang sejarah kekristenan, di mana semua pemimpin gereja bersatu. Semua yayasan gereja bersatu berdoa bersama-sama. Semua pemimpin gereja dari seluruh dunia. Belum pernah terjadi sebelumnya, Bapak Ibu. Tapi semua bersatu di bawah panji Jehovah Nisi, di bawah panji nama Yesus Kristus. Ketika Tuhan menjadi Jehovah Nisi, kita semua diikat dalam satu panji ini. Satu bendera, satu brand Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, Tuhan sedang tersenyum di surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau menjadi Jehovah Nisi bagi kami. Engkau berperang ganti kami. Engkau maju berperang ganti kami ketika kami melakukan bagian kami. Kami taat melakukan bagian kami, memberikan karunia kami, memberikan talenta kami, memberikan porsi kami dalam bentuk apapun. Secara fisik, secara mental, secara finansial, secara rohani, kami melakukan tiap-tiap bagian yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Ketika kami melakukan dalam persatuan, kami percaya bahwa Engkau menjadi Jehovah Nisi bagi kami. Tidak saja memerangi Amalek iblis yang berusaha untuk menyerang kami, menjatuhkan kami, tapi memberikan kami persatuan, kekuatan rohani, sukacita, dan ini berkat yang sangat besar di tengah-tengah pandemik ini. Hamba berdoa Tuhan untuk tiap ibu bapak yang sedang bergelut, bergumul secara rohani, mereka yang sedang bergelut secara jasmani, mereka yang sedang bergelut secara finansial, sedang bergelut secara emosi dan mengalami anxiety yang berat oleh karena tekanan ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi Jehovah Nisi bagi mereka, di dalam rumah mereka, di dalam hati mereka, dalam keluarga mereka. Engkau menjadi Jehovah Nisi yang berperang bagi mereka, melawan Amalek yang berusaha menjatuhkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan diteruskan kepada tiap-tiap hati yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui acara pujian dan penyembahan hari ini secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Kita akan mengakhiri ibadah dalam doa berkat. Tapi sebelum saya itu dalam doa berkat, selamat ulang tahun untuk semua jemaat, semua kita yang berulang tahun dalam minggu ini. 10 Mei, selamat ulang tahun untuk Michael Manuhutu. Tanggal 15 Mei, selamat ulang tahun untuk Joshua Lee. Dan selamat ulang tahun juga yang hari ini tanggal 17 Mei, Karissa
Dara Rose Lomban. Selamat ulang tahun buat semua, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.